ketika kita berbicara tentang kapal angkatan laut dan kecepatan jelajahnya, kita cenderung berasumsi bahwa kecepatan jelajahnya 2 kali atau lebih dibandingkan kapal sipil. Jadi, kecepatan apapun dalam kisaran 50-70 knot akan menjadi kecepatan yang diharapkan dari kapal angkatan laut, sementara setengahnya adalah kecepatan yang diharapkan dari kapal sipil. Bukankah itu asumsi yang bagus untuk memulai daftar kita? Tapi sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. HSC Condor Rapide. Kalau bicara tentang katamaran, yang tercepat selalu menyandang lencana Incat. HSC Condor adalah satu dari galangan kapal Incat dan kapal katamaran pengangkut mobil cepat yang bertugas sebentar dengan Angkatan Laut Kerajaan Australia sebagai Mas Jervis Bay. Condor berkapasitas 900 penumpang dan mampu mengangkut 200 mobil. Kapal ini dapat beroperasi dengan kecepatan layanan 40 knot atau 74 km per jam dan cukup siap untuk beroperasi meskipun sempat diparkir selama 1 tahun selama masa pakainya. Top speednya bisa mencapai 48 knots atau 89 km per jam. Fjordcat Catamaran. Inilah kapal katamaran tercepat lainnya yang berasal dari pembuat yang sama dengan HSC Francisco, Incat. Incat cukup terkenal dengan kapal katamaran berkecepatan tinggi yang dibuat dengan sangat baik. Sedikit hal sepele, selama 3 tahun berturut-turut semua katamaran yang memegang Blue Ribbon untuk perjalanan tercepat melintasi Atlantik berasal dari galangan kapal Incat. Tak heran, selain Ekranoplan, kapal produksi Incat adalah yang tercepat di dunia yang bisa mencapai kecepatan 48 knot atau 89 km per jam. Yang ini diproduksi sebelum Francisco dan merupakan mantan pemegang rekor kecepatan. Ford awalnya bernama Kathleen V dan memegang rekor perjalanan transatlantik tercepat pada tahun 1998. Ford kemudian berganti nama beberapa kali sebelum berada di bawah Ford Lines dan diubah namanya menjadi Fjordcat. Dapat mengangkut hingga 900 penumpang dan 240 mobil. HSC Francisco. Setelah membaca tentang Ekranoplan, kecepatan catamaran ini akan terlihat seperti sesuatu yang berat diseret melintasi medan yang berat. Dengan kecepatan 58 knot atau 107 km per jam, Francisco tidak bisa dibandingkan dengan Ekranoplan, tetapi di dunia tanpa Ekranoplan, kapal ini adalah kapal katamaran penumpang komersial tercepat. Ia dinamakan sempena Paus Prancis untuk menghormati orang Argentina. Kapal katamaran ini memiliki kapasitas 1.000 penumpang dan 150 mobil dan merupakan salah satu area bebas bea terbesar pada kapal katamaran penumpang komersial. Dalam kondisi terisi penuh, Francisco dapat melaju 50 knot dengan cukup mudah dan menghasilkan penghematan bahan bakar yang mengesankan. 1. Civilian Ekranoplans. Sejauh ini Ekranoplan adalah konsep bagus yang diharapkan di masa depan, namun faktanya, Ekranoplan terbang di masa lalu dan merupakan gagasan Uni Soviet. Faktanya, pesawat ini telah diuji dan dikembangkan sejak tahun 1961 dan Ekranoplan militer terakhir masih beroperasi hingga akhir tahun 90-an, terbang di atas Laut Kaspia dengan kecepatan maksimum 344 km per jam. Jadi, itu bukanlah sebuah konsep melainkan sebuah realitas masa lalu yang dihidupkan kembali. Orang di balik Ekranoplans adalah Air Aliev. Konsep itu sendiri muncul untuk menantang mode perjalanan laut yang dikenal dan mengarah pada pengembangan Ekranoplans. Meskipun konsep ini ditutup pada akhir tahun 90-an, namun sekali lagi dibuka pada tahun 2015 oleh Rusia dan kita akan segera melihat lebih banyak Ekranoplan sipil yang akan bermunculan.